Suatu hari, sekitar setelah matahari terbenam, para pemimpin musyrikin Quraisy berkumpul di samping Ka'bah. Mereka sedang berunding untuk mengejek dan mengolok-olok Nabi. Kemudian setelah berunding, mereka memanggil Nabi. Setelah Nabi SAW datang, mereka menyampaikan maksud mereka sebagai berikut. Pertama, Muhammad, kami tidak akan percaya kepada engkau selamanya, kecuali jika engkau dapat mengirimkan mata air dari bumi yang airnya dapat mengalir di kota ini. Kedua, Muhammad, kami tidak akan beriman kepada engkau selamanya, kecuali jika engkau memiliki kebun kurma, anggur, dan buah-buahan lainnya, dan engkau dapat mengalirkan sungai yang disertai beberapa aliran. Ketiga, Muhammad, kami tidak akan mempercayai engkau jika engkau belum bisa menjatuhkan sepotong langit kepada kami, seperti yang engkau katakan kepada kami tempo hari. Keempat, Muhammad, kami tidak akan percaya kepada engkau, kecuali engkau dapat membawa Tuhanmu dan para malaikat kepada kami, dan berhadapan muka dengan kami semua. Kelima, Muhammad, kami tidak akan percaya kepada engkau, kecuali engkau memiliki rumah atau bangunan besar dari emas dan perak. Keenam, Muhammad, kami tidak akan percaya kepada engkau, kecuali jika engkau bisa naik ke langit dan membawa catatan yang bisa kami baca, yang menyatakan bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Itu adalah saksimu. Demikian permintaan mereka kepada Nabi SAW pada waktu itu. Setelah mendengar permintaan seperti itu, dengan tenang Nabi hanya menjawab, "Bukan itu yang harus saya lakukan, dan saya bukan orang yang bisa melakukan itu. Saya diutus oleh Allah kepada kalian semua bukan untuk itu. Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan kepada kalian kabar gembira dan ancaman. Jika kalian menerima apa yang saya bawa kepada kalian, itu adalah bagian kalian di dunia dan di akhirat. Jika kalian menolak dan mengingkariku, saya akan bersabar dan menyerahkan urusan kepada Allah, sampai Allah memutuskan antara saya dan kalian semua." Mereka tidak puas dengan jawaban Nabi, jadi mereka berkata, "Cobalah untuk menjatuhkan langit sepotong demi sepotong kepada kami, seperti yang engkau katakan, bahwa Tuhanmu dapat melakukan ini jika Dia menghendaki. Kami tidak akan percaya pada engkau, kecuali engkau bisa lakukan seperti yang kami minta." Nabi SAW menjawab, "Itu terserah Allah. Jika Dia suka melakukannya, tentu Dia akan segera melakukannya." Selanjutnya mereka mengajukan usul lain kepada Nabi SAW. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, apakah Tuhanmu tidak mengetahui bahwa kami akan duduk bersamamu, berbicara denganmu, dan bertanya kepadamu tentang apa yang kami tanyakan kepadamu, dan membuat beberapa permintaan kepadamu seperti yang telah kami nyatakan. Kemudian Dia datang kepada engkau, memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, dan tentu saja Dia akan memberitahu engkau apa yang akan Dia lakukan untuk kami, jika kami tidak menerima apa yang telah engkau sampaikan kepada kami." Kemudian mereka berkata, "Kami mendapat kabar bahwa orang yang mengajari engkau tentang apa yang engkau katakan kepada kami adalah seorang laki-laki di negeri Yamamah bernama Rahman. Demi Allah, kami tidak akan pernah percaya pada laki-laki bernama Rahman. Kami perlu memberitahu engkau Muhammad bahwa kami tidak akan membiarkanmu menyampaikan apa yang telah engkau katakan kepada kami, sehingga salah satu dari keduanya terjadi. Kami membinasakan engkau atau engkau membinasakan kami." Beberapa dari mereka berkata, "Kami menyembah malaikat, yaitu putri-putri Allah." Dan beberapa yang lain mengatakan,
kami tidak akan beriman kepada engkau sampai engkau membawa Allah dan sekelompok malaikat kepada kami dan bisa bertatap muka. Setelah mendengar kata-kata mereka, Nabi SAW bangkit meninggalkan mereka. Saat itu salah seorang dari mereka bernama Abdullah bin Abi Umayyah, anak dari bibi Nabi yang bernama Atikah binti Abdul Muthalib, berkata kepada Nabi, "Muhammad, kamu telah mengajukan beberapa usul dan permintaan, tetapi engkau tidak suka menerima usul mereka. Mereka bertanya kepadamu tentang beberapa hal sehingga mereka benar-benar yakin tentang kedudukanmu di hadapan Allah seperti yang engkau katakan. Mereka akan membenarkan dan mengikuti engkau, tetapi engkau tidak menyetujui dan membuktikan permintaan mereka. Mereka meminta engkau untuk membuktikan sesuatu yang merupakan bukti kelebihan engkau atas mereka dan kedudukan engkau di sisi Allah, tetapi engkau tidak melakukannya. Mereka meminta engkau untuk mempercepat datangnya azab dari Allah seperti yang selalu mengancam mereka, tetapi engkau tidak melakukannya. Demi Allah, saya tidak akan percaya padamu selamanya sampai engkau bisa membangun tangga ke langit. Lalu engkau naik ke langit di depan mataku dan saya bisa melihatnya. Kemudian engkau datang lagi kepada saya dengan 4 malaikat yang akan bersaksi kepada engkau bahwa engkau benar seperti yang engkau katakan. Demi Allah, jika engkau telah melakukan itu, saya pikir saya akan membenarkan engkau." Demikian kata Abdullah bin Abi Umayyah kepada Nabi. Kemudian dia meninggalkan Nabi dan Nabi SAW pun meninggalkan mereka dan terus pulang ke rumah keluarga beliau dengan perasaan sedih dan menyesal atas segala yang telah dilakukan para pemimpin Quraisy terhadap seruan beliau. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, dan mereka mengatakan, "Kami sekali-kali tidak akan percaya kepada engkau sebelum engkau pancarkan dari bumi ini sebuah mata air untuk kami, atau engkau mempunyai sebidang kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan air sungai di celah-celahnya dengan derasnya, atau engkau jatuhkan langit beberapa potong kepada kami sebagaimana engkau terangkan kepada kami, atau engkau datangkan Allah dan malaikat di hadapan kami, atau engkau mempunyai sebuah rumah dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikannya itu sebelum engkau turunkan kepada kami kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini seorang Rasul dari bangsa manusia juga? Dan tiadalah yang menjadi halangan bagi manusia itu untuk beriman ketika datang petunjuk kepada mereka, kecuali mereka mengatakan, adakah Tuhan mengutus manusia untuk menjadi Rasul? Katakanlah, sekiranya ada malaikat-malaikat berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, tentulah kami menurunkan malaikat pula kepada mereka sebagai Rasul. Katakanlah, Tuhan cukup menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Dialah sesungguhnya yang maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Kata-kata mereka tersebut menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap diutusnya Nabi. Sesungguhnya, jika mereka percaya pada diutusnya Nabi, tidak akan ada orang yang akan menghalangi mereka setelah mereka menerima petunjuk yang jelas dari Allah. Namun karena mereka tidak percaya, meskipun Nabi membawa beberapa bukti yang menunjukkan diutusnya beliau, mereka tetap tidak mau percaya. Oleh karena itu, semua perkataan mereka dijawab oleh Allah dengan jelas, bahwa jika mereka masih tidak percaya pada terutusnya Nabi Muhammad, beliau diperintahkan untuk menyatakan kepada mereka bahwa beliau adalah manusia biasa yang menjadi utusan Allah. Adapun yang menyaksikan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah adalah Allah sendiri. Dia adalah saksi antara beliau dan orang-orang yang tidak mau beriman, karena Allah lah yang melihat lagi mengetahui semua hambanya.